Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah pagi yang biasa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang polisi muda bernama Agus tengah mempersiapkan dirinya untuk memulai tugas. Ia berdiri di depan mobil dinasnya, mengenakan seragam dengan penuh kewibawaan, meskipun hatinya penuh kegelisahan. Hari ini, dia memiliki misi penting, razia lalu lintas rutin yang ia harapkan bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan perhatian atasan, yang saat ini sedang memperhatikannya untuk promosi. Agus adalah seorang polisi dengan impian besar. Meskipun baru beberapa tahun bertugas, dia sudah mulai merasa cemas bahwa jika tidak bisa membuat terobosan dalam karirnya, dia akan terjebak di posisi yang sama untuk waktu yang lama. Hari ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia bisa menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Mobil patroli bergerak pelan melewati jalanan kota yang masih tampak sepi. Di sebelahnya, di trotoar, beberapa pedagang kaki lima mulai membuka lapak mereka, sementara kendaraan pribadi dan angkutan umum sudah mulai mengisi ruas jalan yang sempit. Agus duduk tegak di kursinya, mata terfokus pada spion mobil, mengikuti arus lalu lintas. Sesekali ia berbicara dengan rekan sejawatnya yang duduk di sampingnya, namun fokus utamanya tetap pada setiap kendaraan yang melintas. Disinilah nasib berputar. Ketika sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan yang melebihi batas, Agus segera merasa kesempatan itu hadir. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya akan melakukan razia biasa, tetapi juga bisa menegakkan hukum tanpa ragu. Tanpa berpikir panjang, dia memberi sinyal untuk berhenti. Mobil itu melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. Agus turun dari mobil patroli dengan langkah tegap. Meskipun di dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. Mobil sedan itu tampak mahal, bahkan lebih mewah dari kendaraan yang biasa ia temui saat razia. Namun, dia sudah terlanjur mengambil langkah ini. Sebagai seorang polisi yang ingin dianggap serius, dia tidak bisa mundur. Agus mendekati mobil dengan ekspresi serius, mencoba menutupi rasa gugupnya. Jendela mobil diturunkan perlahan, memperlihatkan seorang wanita muda yang duduk di balik kemudi. Wajahnya cantik, dengan riasan tipis yang menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang biasa dihadapkan pada situasi seperti ini. Di matanya, ada sesuatu yang membuat Agus merasa sedikit tak nyaman. Wanita itu tersenyum ringan, meskipun tampaknya tidak senang. "Selamat pagi, Ibu. Saya perlu memeriksa surat-surat kendaraan," kata Agus dengan suara yang sedikit gemetar meskipun dia berusaha keras untuk terdengar tegas. "Tadi Ibu melaju dengan kecepatan melebihi batas." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baik, Pak Polisi," jawabnya dengan suara yang terdengar tenang namun penuh penekanan. Agus meminta wanita itu keluar dari mobil untuk menunjukkan surat-suratnya. Wanita itu mematuhi perintahnya dengan perlahan, membuka pintu mobil dan berdiri di depan Agus. Meskipun terlihat tenang, ada ketegangan di udara yang mulai menyelimuti keduanya. Agus memeriksa surat-surat kendaraan yang ia terima, melihat nama pemilik kendaraan yang tercatat. Nama itu membuatnya berhenti sejenak. Istri dari seorang panglima TNI, pikirnya dalam hati. Tentu saja, Agus tahu siapa itu. Panglima TNI adalah sosok yang dihormati dan memiliki pengaruh yang besar. Dia segera merasa ada yang tidak beres, dan rasa cemas mulai menguasai dirinya. Namun, sebagai polisi yang baru saja memulai karirnya dan berharap untuk dipromosikan, ia tidak bisa mundur begitu saja. Dengan suara yang sedikit bergetar, Agus bertanya, "Ibu, apakah Anda tahu bahwa Anda melanggar batas kecepatan yang telah ditentukan?" Wanita itu mengangkat alisnya, mengamati Agus dengan tatapan yang tajam, tapi tetap tenang. "Saya tahu, Pak Polisi. Tapi apakah Anda tahu siapa saya?" Katanya dengan nada yang datar, namun ada penekanan tertentu pada kata "saya". Agus terdiam sejenak. Wanita itu melanjutkan, "Saya istri dari Panglima TNI, Mayor Jenderal Surya Prabowo yang saat ini sedang bertugas di Jakarta." Agus terkejut, wajahnya sedikit berubah.
Dalam hati, dia mulai merasakan perasaan tak nyaman yang semakin kuat. Dia tahu siapa Mayor Jenderal Surya Prabowo, panglima yang dihormati di kalangan militer. Agus sejenak ragu. Apakah ia benar-benar bisa melanjutkan razia ini? Namun, rasa ingin menunjukkan kewibawaannya membuatnya memutuskan untuk tetap melanjutkan. Ibu, saya tetap harus memberikan tilang untuk pelanggaran ini. Aturan berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali, kata Agus, berusaha keras untuk tetap tegas. Wanita itu tidak menunjukkan perlawanan secara langsung. Sebaliknya, dia mengangkat telepon selularnya dan mulai mengetik pesan. Agus, meskipun merasa tak nyaman, tetap melanjutkan proses tersebut dengan tangan yang mulai gemetar sedikit. Mungkin dia merasa sedikit takut, mungkin juga karena panggilan telepon yang diterima wanita itu, yang ternyata bertujuan untuk menghubungi seseorang yang jauh lebih berpengaruh daripada dirinya. Wanita itu menatap Agus sambil mengetik pesan, lalu menyentuh layar ponselnya. Pak Polisi, Anda sebaiknya mempertimbangkan tindakan Anda. Suami saya, Panglima TNI, tidak akan senang mendengar tentang kejadian ini, ujarnya dengan nada datar namun ada penekanan yang kuat pada kata-kata itu. Agus merasa seolah-olah dunia sedang berputar terlalu cepat untuknya. Wajahnya memucat, meskipun dia berusaha tetap mempertahankan sikapnya. Ketegangan di udara semakin terasa. Dia mulai merasakan bahwa apa yang ia lakukan sekarang akan mempengaruhi banyak hal, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Wanita itu mengirimkan pesan terakhir dan menyimpan ponselnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Agus masih bertahan di sana, menatapnya dengan perasaan yang semakin berat. Agus berdiri di samping mobil sedan hitam yang kini tampak lebih mengintimidasi daripada sebelumnya. Pikirannya berputar cepat, tubuhnya sedikit bergetar meskipun ia berusaha tetap tegap. Istri Panglima TNI. Nama itu terus terngiang dalam kepalanya. Sejenak, ia melupakan semua prosedur yang biasanya ia jalankan dalam razia lalu lintas. Pandangannya teralihkan oleh ponsel wanita yang tergeletak di kursi penumpang. Wanita itu, yang baru saja mengungkapkan siapa dirinya, kini duduk kembali dengan tenang di balik kemudi. Tangannya mengusap sedikit permukaan mobil, seolah menghilangkan ketegangan yang ada. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, tetapi ada sesuatu dalam cara dia memandang Agus yang membuatnya merasa semakin kecil. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik pandangan itu, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Agus berusaha mengembalikan fokusnya, meskipun rasa gugup semakin menyelusup ke dalam pikirannya. Ia tahu bahwa perbuatannya sekarang akan memiliki konsekuensi, tetapi ia masih berpegang teguh pada keyakinannya bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan langkah berat, ia kembali mendekati mobil. "Ibu, saya harus memberi Anda tilang," kata Agus dengan suara yang terdengar lebih pelan dari yang ia harapkan, namun tetap mencoba terdengar penuh kewibawaan. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam yang mengingatkan Agus akan sesuatu yang sangat berharga. "Tilang? Hanya karena batas kecepatan? Anda tahu, Pak Polisi, tidak mudah menjadi istri seorang Panglima TNI," jawabnya dengan nada yang tak terduga, tenang namun penuh penekanan pada kata Panglima TNI. Agus merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Rasa takut dan keraguan mulai menyusup. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia melakukan hal yang benar, tetapi semakin lama wanita itu berbicara, semakin merasa dia terjebak. Wajahnya tetap tenang, namun jelas ada kesan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang bisa dipahami Agus. "Ibu, saya hanya melaksanakan tugas," jawab Agus, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. "Hukum berlaku untuk semua orang." Wanita itu tersenyum sedikit, namun tidak ada kehangatan di senyumnya. "Hukum ya? Saya mengerti, Pak Polisi." Ia mengambil ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Agus bisa mendengar suara jari-jarinya yang menekan layar ponsel dengan begitu cepat, seakan-akan sudah terbiasa dengan situasi semacam ini. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya merasa lebih rendah. Mungkin karena sikapnya yang tenang, yang justru semakin menguatkan ketegangan di antara mereka berdua. Wanita itu selesai mengetik pesan dan menekan tombol kirim, lalu menatap Agus dengan pandangan yang seolah-olah mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Agus kembali merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha menahan diri. "Saya akan menilang Anda, Ibu."
sesuai dengan prosedur. Disinilah ketegangan semakin meningkat. Agus merasakan punggungnya mulai berkeringat, meskipun matahari belum begitu terik. Wanita itu mulai berbicara lagi, suaranya terdengar lebih serius kali ini. Saya harap Anda mempertimbangkan langkah Anda dengan bijak. Suami saya tidak akan senang mengetahui tentang ini. Saya khawatir ini akan membuat keadaan semakin rumit bagi Anda, Pak Polisi. Wanita itu mengangkat teleponnya sekali lagi, menekan beberapa tombol, dan menyelipkan ponsel di antara kedua tangannya. Agus berdiri kaku, perasaan tidak nyaman semakin mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat sekarang bisa membawa masalah besar untuknya. Namun, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ia harus menjalankan tugasnya sebagai polisi, apapun konsekuensinya. "Ibu, saya harus tetap menilang Anda," kata Agus, meskipun hatinya mulai ragu. "Ini prosedur yang tidak bisa saya lewatkan." Wanita itu hanya mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak Polisi. Tapi ingatlah, ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Anda. Pikirkan baik-baik." Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu dalam keheningan yang tegang. Agus kembali menatap surat-surat kendaraan yang ada di tangannya, mencoba memastikan bahwa semuanya sudah benar. Namun, pandangannya kembali teralihkan ke wanita di depan matanya. Sekarang, rasa khawatir yang lebih dalam mulai menguasai pikirannya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan lebih dari sekedar sebuah pelanggaran lalu lintas. Tak lama setelah itu, wanita tersebut mengangkat teleponnya sekali lagi. Kali ini, ia berbicara lebih serius. Suaranya terdengar lebih berat, meskipun tidak keras. Agus tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, tetapi ia bisa menebak bahwa wanita itu sedang menghubungi seseorang yang sangat berpengaruh. Pikirannya semakin kacau, dan kecemasannya semakin meningkat. Agus mulai merasakan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Wanita itu menyelesaikan pembicaraannya di telepon, lalu menatap Agus dengan pandangan yang tidak bisa ia tafsirkan. "Pak Polisi," katanya, suaranya masih tetap tenang. "Apakah Anda benar-benar yakin dengan keputusan Anda?" Sekali lagi, Agus mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. "Ibu, saya hanya menjalankan tugas," jawabnya dengan suara yang terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Wanita itu tidak segera membalas. Ia hanya menatap Agus dengan tatapan yang semakin tajam, seolah sedang menilai segala sesuatu tentang dirinya. Keheningan semakin terasa. Agus merasa semakin tidak nyaman, dan ketegangan di antara mereka semakin membebani dirinya. Di sepanjang jalan utama kota Palangkaraya, suasana pagi yang semula tampak damai kini berubah penuh ketegangan. Agus masih berdiri di samping mobil sedan hitam itu, tubuhnya sedikit gemetar meskipun dia berusaha keras untuk menenangkan diri. Di dalam dirinya, kecemasan mulai menghantui setiap langkahnya. Apa yang baru saja dia lakukan? Menghadapi istri seorang Panglima TNI di tengah razia lalu lintas, sebuah langkah yang seharusnya tidak dipandang remeh. Namun, ia masih terjebak dalam keyakinannya bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Wanita itu, yang kini tampak sangat tenang, memandangnya dengan pandangan yang sulit untuk dibaca. Di bawah sinar matahari yang semakin terik, Agus bisa merasakan keringat dingin di punggungnya, meskipun dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kelemahan. Beberapa detik berlalu dengan hening, sebelum wanita itu kembali menekan tombol di ponselnya. Suaranya yang lembut kini terdengar lebih berat, seperti menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar permintaan tilang. "Pak Polisi, saya sarankan Anda berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan," wanita itu berkata dengan nada yang tenang namun tajam. "Suami saya tidak akan senang dengan apa yang sedang terjadi." Agus tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kata-kata itu mengingatkannya pada betapa kecilnya dirinya jika dibandingkan dengan kekuatan yang ada di balik nama besar suami wanita ini. Panglima TNI. Sebuah nama yang begitu dihormati, bukan hanya di kalangan militer, tetapi juga di masyarakat. Apakah ini akan berujung pada masalah besar? Mungkin saja, pikirnya. Agus masih mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakannya benar. Namun, rasa ragu mulai menguasai hatinya. "Ibu, saya hanya menjalankan tugas," jawab Agus dengan suara serak, berusaha mengesankan bahwa dia tetap berpegang teguh pada kewajibannya.
Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibirnya, hatinya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Setiap detik yang berlalu, kegelisahan semakin terasa. Wanita itu kemudian menatapnya dengan tajam. Agus merasa seolah-olah setiap inci dari tubuhnya diperiksa, dinilai, dan diperhitungkan dengan cermat. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang antara mereka berdua. Suasana itu terasa semakin menekan. Tidak ada suara kendaraan lain, hanya suara detakan jam di dalam mobil patroli yang semakin mengusik ketenangan di hatinya. Dalam sekejap, wanita itu kembali mengambil ponselnya, dan tanpa berkata apapun, ia mulai mengetik pesan. Agus bisa mendengar suara jari-jarinya yang menekan layar ponsel dengan cepat. Setiap ketukan itu seolah memperdalam ketegangan yang semakin membungkusnya. Ia mulai merasakan beratnya situasi ini, seakan-akan sesuatu yang besar sedang mengintainya. Beberapa detik kemudian, wanita itu mengangkat ponselnya dan berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya terdengar semakin serius, meskipun ia berusaha untuk menjaga nada suara yang tidak terlalu tinggi. Agus hanya bisa berdiri di sana, mematung, mencoba mendengarkan setiap kata yang keluar dari wanita itu. Namun, dia tidak bisa menangkap lebih dari suara samar yang berasal dari percakapan yang terjadi di ujung sana. Ketika wanita itu selesai berbicara, dia menyimpan ponselnya kembali dengan sangat hati-hati, seolah menandakan bahwa pembicaraan itu adalah hal yang sangat penting. Agus merasa detak jantungnya semakin cepat. Dia tidak tahu apakah wanita itu sudah menghubungi seseorang yang lebih berkuasa dari dirinya. Apakah suaminya, sang Panglima TNI, sudah diberitahu tentang kejadian ini? Jika benar, apa yang akan terjadi padanya? Apakah dia akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar pelanggaran lalu lintas? Wanita itu menatap Agus dengan mata yang tajam, namun tidak mengatakan apa-apa. Hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Agus merasa tercekik oleh ketegangan yang semakin tebal, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasakan betapa terperangkapnya dia dalam situasi ini. "Ibu, saya harus menindak sesuai aturan," kata Agus, mencoba kembali terdengar tegas. Namun kali ini, suaranya lebih lemah, tidak seperti sebelumnya. Setiap kata yang diucapkannya terasa semakin sulit untuk keluar. Wanita itu hanya mengangguk pelan, seolah memberikan izin, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Agus merasa semakin tidak nyaman. Ketika Agus menyerahkan tiket tilang, wanita itu dengan tenang menerimanya tanpa berkata apa-apa. Namun, pandangannya masih tajam, seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan mungkin juga sangat menakutkan bagi Agus. Dia ingin segera mengakhiri razia ini, namun hatinya dipenuhi dengan keraguan yang menggelayuti setiap langkahnya. Wanita itu akhirnya menghidupkan mesin mobilnya, dan perlahan-lahan mobil itu mulai bergerak maju. Agus masih berdiri di sana, menatap kendaraan yang mulai menjauh darinya. Namun, sebelum mobil itu benar-benar pergi, wanita itu mengerem sedikit dan menoleh ke arah Agus. "Pak Polisi," katanya dengan suara yang lembut namun penuh penekanan, "ingatlah baik-baik apa yang telah terjadi hari ini." Tanpa menunggu jawabannya, wanita itu menginjak pedal gas dan melaju pergi. Agus berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya masih kaku, tidak tahu apa yang seharusnya ia rasakan. Keputusan yang baru saja ia ambil, menilang seorang istri Panglima TNI, bukanlah hal yang biasa. Dan di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia ubah lagi. Ketegangan yang tersisa di udara seolah menempel pada setiap helaan napasnya. Keheningan pagi yang semula tenang kini terpecah oleh suara mesin kendaraan yang terus berputar. Agus masih berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa kaku dan dingin meskipun matahari sudah mulai terik. Ia masih merasa bingung, masih tak bisa sepenuhnya melepaskan perasaan cemas yang menghantuinya setelah kejadian beberapa menit lalu. Istri seorang Panglima TNI. Perasaan terperangkap oleh keputusan yang baru saja ia buat begitu mendalam. Saat wanita itu berlalu, ia hanya bisa berdiri di sana, mematung, merasakan berat yang datang dari tindakan yang telah dilakukannya. Setelah mobil tersebut menghilang dari pandangannya, Agus kembali ke mobil patroli dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Rekannya, Bribda Wira, yang sejak awal hanya diam, menatapnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Agus duduk di kursi pengemudi dengan tubuh yang masih kaku, dan kemudian menghela napas panjang. "Bagaimana, Gus? Ada masalah?" tanya Wira pelan,
berusaha untuk tidak terlalu mengganggu kegelisahan Agus. Agus mengangguk perlahan, menatap lurus ke depan. Aku menilang istri Panglima TNI, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah tak percaya dengan kata-katanya sendiri. Wira terdiam sejenak, matanya membesar. Serius? Kalau begitu, kita harus lapor ke atasan segera. Agus hanya mengangguk, tetapi hatinya semakin gelisah. Meskipun ia tahu bahwa aturan harus ditegakkan, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa ia baru saja membuat keputusan yang bisa berujung pada masalah besar. Tanpa menunggu lebih lama, Agus memutuskan untuk menghubungi atasannya. "Pak, ini Gus." Suara Agus terdengar sedikit tegang saat ia berbicara dengan atasannya, AKP Rudi, di telepon. Saya baru saja menilang istri Panglima TNI. Suara di ujung telepon terdiam sejenak. "Apa? Kamu yakin itu istri Panglima TNI?" Jawab AKP Rudi, nada suaranya berubah lebih berat. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Gus? Ini bisa jadi masalah besar. Kembali ke kantor sekarang juga." Agus menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. "Kita harus kembali, Wira. Cepat," katanya, mencoba untuk tetap fokus meskipun hatinya kacau. Wira hanya mengangguk dan segera memutar kemudi, membawa mobil patroli kembali menuju markas. Perjalanan kembali ke kantor terasa lebih lama dari biasanya. Agus mengemudi dengan hati yang penuh kekhawatiran, setiap detik yang berlalu terasa semakin panjang. Seakan-akan, waktu berlarian terlalu cepat untuk mengejar masalah yang sudah ia buat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal menilang seseorang, ini soal apa yang akan terjadi setelahnya. Setibanya di kantor polisi, suasana di dalam ruang briefing terasa lebih tegang dari biasanya. AKP Rudi sudah menunggu mereka di dalam ruangan, wajahnya serius, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Begitu Agus dan Wira masuk, Rudi langsung berbicara dengan nada yang tidak bisa diperdebatkan. "Gus, Wira, kalian sudah tahu siapa yang kalian hadapi? Istri Panglima TNI, itu bukan hal yang sepele. Kalau ada masalah, bukan hanya kalian yang terlibat, tapi seluruh institusi ini," kata Rudi dengan suara yang datar namun penuh tekanan. "Sekarang, kalian berdua harus mengikuti prosedur yang benar." Agus mengangguk, merasa semakin kecil di hadapan atasannya. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Saya tahu saya harus menilangnya karena melanggar batas kecepatan, tapi..." Agus berhenti sejenak, tidak tahu bagaimana melanjutkan kata-katanya. "Tapi?" tanya Rudi, menatap Agus dengan tajam. "Tapi apa? Kamu merasa ragu karena siapa yang dia suami? Jangan biarkan itu mempengaruhi kamu. Tugas tetap tugas. Tapi kamu harus paham, ini bisa berakhir dengan lebih dari sekadar surat tilang." Agus terdiam. Apa yang dikatakan Rudi benar. Tetapi sepertinya, ia sudah terlalu terperangkap dalam situasi ini. Sekarang, konsekuensinya mulai terasa lebih nyata, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Rudi menatapnya sejenak sebelum melanjutkan, "Aku akan menghubungi bagian internal untuk menindaklanjuti hal ini. Kalian berdua tetap di sini. Jangan kemana-mana sampai ada keputusan lebih lanjut." Wira menatap Agus dengan perasaan campur aduk, namun tetap mematuhi instruksi atasannya. Mereka berdua duduk di bangku ruang briefing, masing-masing dalam keheningan yang mencekam. Agus memikirkan wanita itu, sosok yang begitu tenang meskipun dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Panglima TNI. Sekarang, semua yang terjadi seolah seperti bagian dari permainan yang lebih besar, dan Agus hanya salah satu bidak di dalamnya. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang briefing terbuka. Seorang petugas berpangkat lebih tinggi masuk, membawa surat yang telah ditandatangani. "Ini perintah dari pimpinan," kata petugas itu, menyodorkan surat tersebut kepada AKP Rudi. "Dari pihak Panglima TNI." Rudi mengambil surat itu, membacanya sejenak, lalu menatap Agus dengan pandangan yang lebih tajam. "Kamu beruntung, Gus," katanya dengan nada yang agak keras. "Ini tidak akan dibawa lebih jauh. Tapi jangan pikir kamu bisa lepas begitu saja. Ini adalah peringatan keras." Agus merasa sedikit lega mendengar bahwa masalah ini tidak akan berkembang lebih jauh, namun di dalam hatinya tetap ada perasaan cemas yang belum juga hilang. Ia merasa bahwa meskipun ia berhasil lolos dari masalah besar kali ini, insiden ini akan selalu membekas.
Tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada karirnya di kepolisian. Rudy menatapnya lagi dengan serius. Kamu masih punya banyak hal yang harus dipelajari, Gus. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Kami akan terus memantau kamu. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Rudy akhirnya mempersilakan Agus dan Wira untuk kembali ke tugas mereka. Kembali bekerja. Ini sudah selesai untuk sekarang. Tapi kamu harus tahu batasnya. Agus keluar dari ruang briefing dengan langkah berat. Wira mengikuti di belakangnya tanpa berkata apa-apa. Keputusan yang ia buat beberapa saat yang lalu, meskipun tidak berujung pada masalah besar, tetap membawa dampak yang cukup dalam pada dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu satu hal pasti, ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang hati Agus. Jalanan kota Palangkaraya kini kembali tampak sibuk seperti biasa, dengan kendaraan yang lalu lalang di sepanjang jalan-jalan utama. Meskipun suasana di luar tidak banyak berubah, dalam hati Agus banyak hal yang telah berubah. Keputusan yang ia ambil beberapa waktu lalu, saat menilang istri Panglima TNI, terus menghantuinya. Meskipun insiden tersebut tidak berujung pada masalah besar, dampaknya tetap terasa. Bahkan setelah beberapa waktu, perasaan cemas dan rasa malu itu tidak kunjung hilang. Setelah kejadian tersebut, Agus banyak merenung, menyadari bahwa dirinya telah melangkah jauh lebih dalam dari yang ia duga. Tugas sebagai polisi memang mengharuskan dirinya untuk tegas, namun kenyataan yang harus ia hadapi setelah insiden itu memberinya pelajaran yang lebih besar daripada sekadar mengikuti prosedur. Ia mulai memikirkan tentang kewibawaan, tanggung jawab, dan bagaimana kadang-kadang situasi yang tampak sederhana bisa berubah menjadi hal yang jauh lebih rumit. Hari itu, Agus kembali melaksanakan tugas razia lalu lintas dengan Bribda Wira. Mereka menyusuri jalanan utama yang mulai dipenuhi kendaraan. Kegiatan razia seperti ini sudah menjadi rutinitas bagi Agus, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan berat di dadanya setiap kali ia memeriksa surat-surat kendaraan atau menghentikan pengemudi. Ia merasa bahwa setiap tindakan yang ia ambil harus dipikirkan dengan sangat matang. Keputusan yang salah bisa berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Wira, yang selalu menemani Agus dalam setiap tugas razia, memperhatikan rekannya yang tampak lebih diam dan serius daripada biasanya. Wira sudah tahu bahwa Agus masih merasakan dampak dari kejadian itu, namun ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka berhenti di dekat lampu merah, dan suasana dalam mobil patroli terasa hening. Agus mengamati jalanan, tidak seperti biasanya ia berbicara dengan Wira tentang hal-hal kecil. "Gus, kamu nggak apa-apa?" tanya Wira akhirnya, pecah keheningan yang selama ini menggelayuti mereka. "Aku tahu kalau kejadian itu bikin kamu nggak nyaman, tapi kamu tetap bertugas dengan baik kok." Agus menghela napas panjang dan menoleh ke arah Wira. "Aku nggak tahu, Wir. Rasanya berat. Ada rasa yang nggak bisa hilang sejak itu," jawab Agus pelan, mencoba menjelaskan apa yang selama ini mengganggunya. "Aku tahu aku lakukan tugas dengan benar, tapi kenapa aku tetap merasa ragu?" Wira mengangguk pelan, berusaha memahami. "Tapi itu memang benar, Gus. Kamu lakukan tugasmu, dan kamu nggak bisa menghindar dari itu. Hukum itu harus tetap ditegakkan, apapun konsekuensinya. Yang penting, kamu nggak menyesal atas apa yang sudah kamu pilih." Agus terdiam, merenung dalam-dalam. Ia tahu Wira benar. Tetapi perasaan yang terpendam di dalam hatinya itu tidak bisa begitu saja hilang. Menegakkan hukum adalah tanggung jawab yang besar, dan kadang-kadang tindakan yang kita anggap benar bisa berdampak pada banyak hal yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Saat razia berlanjut, Agus mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Setiap kali ia menghentikan pengemudi, ia tidak lagi bertindak gegabah. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil dipertimbangkan dengan matang. Ia merasa seolah-olah harus berhati-hati dalam setiap keputusan yang ia buat, terutama setelah ia merasakan bagaimana sebuah tindakan kecil bisa mempengaruhi masa depannya. Seiring berjalannya waktu, Agus mulai merasa lebih tenang, meskipun sedikit cemas tetap terasa di dalam hatinya. Ia belajar untuk mengendalikan perasaan itu dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Di dalam kepolisian, ia mulai memahami bahwa menjadi seorang aparat tidak hanya sekadar menegakkan aturan,
tetapi juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keputusan yang kita buat. Keputusan itu bisa berujung pada konsekuensi yang kita tak tahu sebelumnya. Setelah beberapa minggu berlalu, Agus kembali melaksanakan tugas seperti biasa. Kali ini, ia berhenti di sebuah jalan yang lebih ramai di pusat kota Palangkaraya. Jalan-jalan utama di sini selalu dipenuhi dengan kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dalam keramaian itu, Agus tidak merasa terlalu tertekan. Ia mulai merasa bahwa ia telah mempelajari banyak hal dari kejadian yang lalu. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh rasa cemas, meskipun ia tetap waspada. Saat berhenti untuk memeriksa surat kendaraan pengemudi, Agus memperhatikan wajah-wajah yang lewat. Semua orang tampak biasa, tidak ada yang berbeda. Tapi bagi Agus, dunia di sekitarnya mulai terasa berbeda. Ia tahu bahwa setiap orang yang ia temui bisa memiliki cerita dan situasi yang lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ketika razia selesai, Agus dan Wira kembali ke markas. Mereka melaporkan hasil razia dengan lancar dan tanpa masalah. Agus menyadari bahwa meskipun hari itu berlalu tanpa insiden besar, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pelajaran yang ia dapatkan dari kejadian sebelumnya tidak hanya tentang menjalankan tugas dengan benar, tetapi juga tentang menjadi lebih bijaksana dalam setiap langkah yang diambil. Ia kini menyadari bahwa pekerjaan sebagai polisi bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga soal memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil. Setelah melapor, Agus duduk di ruang briefing sambil memandang keluar jendela. Sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan memberikan kehangatan, namun ia merasa ada rasa kedamaian yang baru dirasakan dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar dalam dirinya atau hanya sebuah pelajaran yang harus ia terus ingat. Namun yang jelas, ia tahu satu hal, menjadi polisi bukan hanya soal menilang atau menangkap pelanggar, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan.